kepada coach sekaligus moderator Ibu Kartiana dan yang terhormat kepada penguji pada Bapak Aditya Indrawan. Perkenalkan, nama saya Rohana Fardila. Saya dari Puskesmas Sehanyo, kelompok 2 angkatan 31. Saya peserta Latsar CPNS Kabupaten Kapuas tahun 2021. Saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Kepatuhan Tenaga Kesehatan terhadap penggunaan alat pelindung diri saat melayani pasien poli umum di Puskesmas Sehanyo. Latar belakangnya, pada Permenkes 43 tahun 2019 menyebutkan PKM adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Pada keputusan Menkes nomor HK 01.07 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan pengendalian COVID-19 bahwa keselamatan pasien dan nakes perlu menjadi perhatian. Prosedur pencegahan pengendalian infeksi itu diterapkan di puskesmas, rumah sakit, dan tempat pemberian pelayanan kesehatan, salah satunya dengan menggunakan APD. APD tersebut terdiri dari sarung tangan, masker, pelindung wajah, penutup kepala, apron, dan sepatu atau sendal yang tertutup. Namun, penggunaan APD pada nakes di Puskesmas Sehanyo belum optimal. Misalnya penggunaan APD-nya tidak lengkap. Terus sebagai ASN untuk menjalankan fungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa dengan menerapkan nilai-nilai ASN yaitu aneka, maka didapatkan isu selama 8 bulan kurang lebih bekerja di Sehanyo. Didapatkan isu yaitu kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD saat melayani pasien poli umum di Puskesmas Sehanyo. Adapun identifikasi isunya ada 5, selama saya bekerja di sana didapatkan 5 identifikasi isu, terus dimasukkan ke dalam tapisan isu PKL, didapatkan 3 isu yang memenuhi kriteria, terus ditapis lagi menggunakan metode USG, terdapat 3 yang ranking pertama yaitu kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD saat melayani pasien poli umum di Puskesmas Sehanyo. Terus dimasukkan lagi ke dalam analisis Fishbone untuk menentukan sebab dan akibatnya. Pada mesin, persediaan APD yang sangat terbatas, mennya kurang pengetahuan dalam penggunaan APD nakes tidak lengkap, mileunya cuaca suhu yang panas, dan metodenya kurangnya sosialisasi nakes. Gagasan pemecahan isu yaitu mengoptimalisasi kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan alat pelindung diri atau APD saat melayani pasien poli umum di Puskesmas Sehanyo. Pada gagasan pemecahan isu ini nanti akan dilakukan ada 6 kegiatan saat aktualisasi. Yang pertama, melaksanakan konsultasi dengan mentor atau kepala puskesmas dalam rangka pelaksanaan aktualisasi. Tahapan kegiatannya yang pertama, menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Yang kedua, mengatur jadwal pertemuan untuk konsultasi. Yang ketiga, mendatangi mentor atau kepala puskesmas untuk berkonsultasi. Yang keempat, menyampaikan kegiatan yang akan dilaksanakan. Yang kelima, meminta izin melaksanakan kegiatan. Yang keenam, mendengarkan penjelasan yang diberikan pimpinan. Dan yang ketujuh, membuat dokumentasi. Output atau hasil yang didapatkan, mentor atau kepala puskesmas memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan. Pada kegiatan yang kedua, yaitu menyusun rencana kegiatan.
Yang pertama, mencari referensi untuk memperoleh kejelasan materi tentang penggunaan APD dan materi yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, berkonsultasi dengan mentor atau kepala puskesmas tentang daftar pertanyaan lembar kuesioner dengan sopan dan santun. Yang ketiga, menentukan tanggal kegiatan sosialisasi. Yang keempat, menentukan tempat sosialisasi. Yang kelima, meminta persetujuan kepada pimpinan puskesmas atau mentor. Yang keenam, memberikan informasi kegiatan kepada tenaga kesehatan di poli umum. Output atau hasil yang didapatkan, yang pertama, mempunyai materi tentang penggunaan APD yang benar. Yang kedua, mendapatkan hasil lembar kuesioner yang disetujui mentor atau kepala puskesmas. Yang ketiga, jadwal dan tempat kegiatan sudah ditentukan. Kegiatan yang selanjutnya, menyusun rencana kegiatan. Yang pertama, menyiapkan desain poster penggunaan APD dengan benar. Yang kedua, berkonsultasi dan meminta persetujuan kapus atau mentor tentang poster yang telah dibuat. Yang ketiga, mencetak poster. Dan keempat, menempel poster yang telah dibuat di poli umum. Output atau hasilnya, tersedianya poster penggunaan alat pelindung diri atau APD di poli umum. Kegiatan yang selanjutnya melakukan sosialisasi tentang penggunaan APD. Yang pertama, menyiapkan tempat dan materi sosialisasi. Yang kedua, melakukan absen peserta sebelum sosialisasi dimulai. Yang ketiga, melakukan pretest dengan kuesioner. Yang keempat, melaksanakan sosialisasi pada tempat dan waktu yang telah disediakan. Yang kelima, menjelaskan bagaimana penggunaan APD yang benar. Yang keenam, menggunakan post-test di akhir kegiatan sosialisasi. Yang ketujuh, membuat laporan dan foto saat berlangsungnya sosialisasi. Output atau hasil yang didapatkan, yang pertama, tersedianya tempat dan materi sosialisasi. Yang kedua, terlaksananya sosialisasi. Yang ketiga, tenaga kesehatan memahami mengenai penggunaan APD. Yang keempat, adanya laporan kegiatan dan foto kegiatan. Kegiatan yang kelima, yaitu melakukan pengukuran tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan APD. Yang pertama, menyiapkan lembar checklist mengenai tingkat kepatuhan nakes terhadap penggunaan APD saat melayani pasien poli umum di Puskesmas Sehanyo. Yang kedua, melakukan observasi kepada nakes yang melayani pasien poli umum dengan mengisi form checklist. Output atau hasil yang mendapatkan hasil pengukuran tingkat kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penggunaan APD saat melayani pasien poli umum di Puskesmas Sehanyo. Kegiatan yang terakhir yaitu melakukan evaluasi dan dokumentasi setelah selesai dari semua kegiatan yang telah dilaksanakan. Yang pertama, membuat tabulasi data dan menyimpulkan hasil dari post-test dan pretest. Yang kedua, menghitung hasil pengisian form checklist. Yang ketiga, menyusun hasil laporan kegiatan. Yang keempat, mengumpulkan dokumentasi dari seluruh rangkaian kegiatan. Output atau hasil yang didapatkan, yang pertama mendapatkan hasil analisis dan hasil laporan kegiatan. Dan yang kedua, adanya dokumentasi foto kegiatan. Ini jadwal pelaksanaan aktualisasi saya. Kegiatan yang pertama pada minggu ketiga dan keempat Oktober 2021. Kegiatan yang kedua menyusun rencana kegiatan pada minggu keempat Oktober 2021. Kegiatan yang ketiga itu minggu pertama November 2021. Kegiatan keempat itu pada minggu kedua November 2021. Kegiatan kelima itu pada minggu kedua juga November 2021 dan melakukan evaluasi dan dokumentasi setelah selesai dari semua kegiatan yang dilaksanakan atau kegiatan yang terakhir itu pada minggu ketiga dan minggu keempat. Demikian paparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih kepada Novi, Anggraini, SKM, dan Rohana Fardila Eskepnas ya, sudah memaparkan kegiatan apa saja yang dilaksanakan pada masa habituasi nanti.